Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 8, hari ini pelajaran PPKN ya, pelajaran yang sangat menyenangkan. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Linis Tiara Yuni. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Oke, anak-anakku yang Bu Linis cintai, hari ini kita akan mempelajari sebuah materi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kalian sudah tahu Pancasila apa artinya? Ya, baik. Oke lah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya panca berarti 5, sila adalah dasar. Nah, sehingga Pancasila merupakan dasar negara kita yang memiliki sendi-sendi yang terdiri dari apa saja, anak-anak? Oke, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sebelum acara pembelajaran PPKN kali ini kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baiklah, kita semuanya berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dipersilakan. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi kita yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ya, di sini secara kompetensi dasar diharapkan kalian memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Kemudian juga kalian diharapkan akan memperoleh nilai-nilai disiplin baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sekolah, berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian juga kalian akan memiliki wawasan pengetahuan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita lihat materi berikut ini di dalam PowerPoint ya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti Pancasila sebagai 5 dasar yang merupakan sendi kehidupan bangsa Indonesia, di mana semua peraturan, semua tata tertib, baik di sekolah, di masyarakat, di keluarga, itu harus memenuhi nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya, ada Perpu, peraturan pemerintah pusat, ada Permen, peraturan menteri, ada Kepres, keputusan presiden, ada Perda, peraturan daerah, baik di daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, yaitu di wilayah kabupaten ataupun kota, harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, kemudian yang berikut artinya juga adalah mengatur segala penyelenggaraan pemerintahan di mana ada lembaga-lembaga negara di dalamnya, antara lain DPR, MPR ya. Kemudian ada staf menteri, ada juga lembaga tinggi negara lainnya seperti MA, MK. Nah, semuanya akan mencakup dalam kehidupan pemerintahan yang diatur dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya, tadi sudah Ibu ulas tentang sumber dari segala sumber hukum. Artinya peraturan, baik peraturan daerah, peraturan pusat, peraturan dari masyarakat RT RW harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat menyebutkan bahwa dasar dari negara kita yaitu Pancasila ada di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dicantumkan bahwa secara sah, asli dan benar Pancasila ada
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara juga diatur di dalam pasal UUD 1945. Kemudian juga Pancasila sebagai fondamen bagi menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada nilai-nilai sendi NKRI harga mati. Kemudian dalam kehidupan Pancasila yang kita miliki, nilai-nilai Pancasila adalah merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kita tidak mencontoh Pancasila ini sebagai dasar dari negara kuat, negara superpower atau negara adik kuasa, tetapi kita memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Itu adanya perjanjian luhur, di dalamnya ada fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur, kemudian sumber dari segala sumber hukum, kemudian kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta falsafah hidup bangsa. Nah, kemudian di sini juga telah kita pelajari bersama, artinya nilai-nilai Pancasila itu digali dan dimiliki oleh bangsa Indonesia dari segala sumber hukum, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nilai-nilai Pancasila nanti akan kita pelajari lebih detail di dalam materi LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian akan menjawab, mengulas soal-soal, dan juga nanti kalian bisa bertanya apa saja yang perlu kalian tanyakan, ya. Semoga kalian tetap semangat, anak-anakku, dan sampai di sini pelajaran PPKN kali ini. Sampai bertemu lagi di episode yang mendatang. Kritik dan saran Ibu harapkan dari kalian untuk membangun proses pembelajaran Pancasila di kelas 8 ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.